wabarakatuh. Dan selamat sore. KPU Kabupaten Goa kembali menggelar debat publik kedua pendalaman visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Goa, Adnan Purihta Ihsan SHMH bersama Haji Abdul Rauf Malagani SOS MSI pada pemilihan kepala daerah tahun 2020. Dalam pendalaman visi dan misi yang kedua ini, Sabtu 14 November 2020 akan membahas tema kemandirian ekonomi, kualitas sumber daya manusia, penguatan demokrasi, dan pengentasan kemiskinan. Debat publik kedua ini dapat Anda saksikan melalui TVRI Sulawesi Selatan, live streaming melalui Facebook dan YouTube TVRI Sulawesi Selatan, serta YouTube, Instagram, dan Facebook Humas KPU Goa. Pastikan Anda masyarakat Kabupaten Goa menyaksikan acara debat ini hingga akhir acara. Baiklah hadirin yang berbahagia, mengawali debat publik kedua pendalaman visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Goa tahun 2020, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk memohon kelancaran debat publik kedua ini, pendalaman visi dan misi pada sore hari ini, kita akan mendengarkan pembacaan doa oleh M. Hakim Darman ST. Disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, marilah sejenak kita menundukkan kepala kita seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang muslim, insyaallah saya akan pimpin, dan bagi yang non muslim silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang menjadikan siang dan malam bergantian secara beraturan. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Ya Allah, pada hari ini, di tempat ini atas kehendak-Mu kami melaksanakan debat publik kedua pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Goa tahun 2020.
Tiada lain yang kami harapkan selain ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami. Berikan kelancaran pada setiap langkah-langkah kami. Tanamkan keikhlasan dalam jiwa kami sehingga semua ini bernilai ibadah di sisi Engkau ya Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Aziz ya Qadir, jagalah keutuhan persaudaraan kami. Jangan biarkan perpecahan di antara kami. Lindungilah negeri kami. Angkatlah segala wabah penyakit yang sedang melanda negeri kami. Jadikanlah negeri kami menjadi negeri yang aman dan damai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Aliyul Alim, tunjukkan kami kebenaran dan jauhkan kami dari kemungkaran. Jadikan kami pribadi yang amanah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kami. Ya Allah ya Ghaffar, ampunilah segala dosa dan kehilafan kami. Dosa para pemimpin kami, dosa orang tua kami, baik yang masih bersama dengan kami maupun yang telah pergi mendahului kami. Tempatkanlah mereka semua di tempat terbaik di sisi-Mu ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua KPU Kabupaten Goa, Bapak Muhtar Muiz SS. Disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para panelis, Pak Prof. Aris Munandar, terima kasih. Pak Dr. Adi Suryadi Jula, Pak Dr. Iqbal Latif, Ibu Alvina, Pak Muhammad Humaini, terima kasih sudah hadir. Moderator, Ibu Nur Fadilah. Yang saya hormati rekan-rekan komisioner KPU, Pak Tasrif, Pak Basir, Ibu Nuzul, Pak Sekretaris, Pak Lukman. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu, Pak Safarudin yang sempat hadir tempat ini. Yang saya hormati pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Goa tahun 2020, Bapak Adnan Purikda Ihsan, Haji Abdul Rauf Malageni. Saya hormati tim kampanye pasangan calon dan Bapak Ibu hadirin hadirat yang ada di ruangan ini yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah di sore hari yang cukup cerah ini kita semua masih senantiasa mendapat limpahan rahmat karunia dari Allah, khususnya kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama hadir di debat kedua hari ini. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang insyaallah dan akan senantiasa menjadi panutan kita semua. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan tahapan masa kampanye, yaitu debat kedua yang alhamdulillah debat pertama bulan lalu kita sudah laksanakan dan hari ini debat kedua. Berdasarkan evaluasi debat pertama kemarin, respon publik terhadap pelaksanaan debat yang dilaksanakan KPU Kabupaten Goa alhamdulillah cukup bagus. Kami dari KPU Kabupaten Goa berterima kasih kepada para panelis saat itu, pada para panelis yang ada saat ini juga, karena dengan masukan dari Bapak Ibu panelis khususnya, konsep debat yang kami gunakan pada debat pertama itu diapresiasi oleh KPU RI melalui KPU Provinsi. Dan ini menjadi harapan model debat untuk satu pasangan calon kurang lebih seperti ini. Dan ini tujuan dari debat ini untuk pasangan calon, sekira bukan untuk menjatuhkan calon, tapi untuk mempertajam apa yang menjadi visi misi, sehingga nantinya jika masyarakat berkenan untuk memilih pasangan calon, maka program-program yang disampaikan dalam pemaparan debat itu bisa lebih disempurnakan untuk kepentingan masyarakat Goa khususnya. Sekira apa yang menjadi harapan kita semua, pelaksanaan pilkada di Kabupaten Goa khususnya tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang bisa terlaksana dengan baik.
Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, melalui kesempatan ini kepada pemirsa TVRI yang ada di mana saja, saya ingin kembali mengingatkan, insya Allah tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang, mari kita sama-sama datang ke TPS, datang ke jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Insya Allah walaupun nantinya di undangan pemberitahuan atau C pemberitahuan kepada pemilih diberikan penekanan waktu kedatangan, tapi bukan menjadi waktu kunci bagi masyarakat untuk datang. Waktu yang ditekankan untuk datang ke TPS jam 7 pagi hingga jam 1 siang. Jadi mari datang ke TPS, gunakan hak pilih kita, insya Allah ikuti protokol kesehatan dengan ketat, insya Allah kita semua akan selamat dari penyebaran virus corona COVID-19 ini. Kira itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal yang kurang berkenan. Kami atas nama KPU menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi terima kasih kepada semua panelis, kepada pasangan calon, tim kampanye, pimpinan Bawaslu dan rekan-rekan KPU dan staf sekretariat yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kita telah mendengarkan bersama Ketua KPU Goa Muhtar Muiz SS, dan kami akan memperkenalkan Komisioner KPU Kabupaten Goa. Yang pertama, Komisioner Nuzul Fitri STHI MAhum, Komisioner Dr. Muhammad Basir Eskep NS MKes, Komisioner Tasrif SH, Komisioner Wasila SIP. Dan panelis pada debat publik Sabtu 14 November 2020 ini, yang pertama, Profesor Dr. Aris Munandar MPD, Guru Besar Universitas Negeri Makassar, Dr. Iqbal Latif MSI, Dosen Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Dr. Adi Suryadi Culla MA, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Alvina Mustafaina SAG MSI, Staf Komnas Perempuan, dan Muhammad Khomeini SOS, Senior Manager Government Relation East Indonesia Gojek. Debat publik kedua ini, KPU Kabupaten Goa tetap menaati protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan melakukan pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki ruang debat. Selain itu, KPU Goa juga membuka akses untuk para difabel untuk menyaksikan acara debat publik kedua ini dengan menghadirkan juru bahasa isyarat Nurdayanti dari Sekolah Luar Biasa Provinsi Sulawesi Selatan. Hadirin yang kami hormati, moderator kita pada sore hari ini berprofesi sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Inilah debat publik kedua, pendalaman visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Goa tahun 2020 bersama moderator Nur Fadila Mapaseleng SH MH PhD. Kita beri aplaus yang bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini tanggal 14 November 2020 kita mulai debat publik tahap kedua, pemaparan visi dan misi pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Goa tahun 2020. Adapun tema pada hari ini adalah kemandirian ekonomi, kualitas sumber daya manusia, penguatan demokrasi, dan pengentasan kemiskinan. Saya mengundang calon bupati dan calon wakil bupati untuk naik ke panggung. Bapak Adnan Purica Ihsan SHMH dan Bapak Haji Abdul Rauf Malagani SOS MSc.
memulai debat siang hari ini, sore hari ini, dan saya akan bacakan tata tertib debat. Peserta boleh membawa visi misi dalam bentuk dokumen atau alat peraga untuk meyakinkan jawaban yang diberikan. Komentar atau jawaban yang diberikan oleh pasangan calon tidak menyinggung isu sara dan memprovokasi. Penonton debat hanya memiliki hak untuk mendengarkan debat dan tidak memiliki hak untuk bertanya. Penonton diperkenankan memberikan respon atau aplaus terhadap pernyataan peserta debat seusai peserta debat memberikan pernyataan atau jawaban. Penonton dilarang menimbulkan kegaduhan atau suasana yang dapat mengganggu jalannya debat. Semua tindakan atau kerusuhan yang mengakibatkan kerusakan merupakan tanggung jawab pasangan calon. Peserta debat dan undangan dilarang membawa senjata tajam, tanda atau simbol atau alat peraga dan bahan kampanye dalam ukuran besar serta tidak diperkenankan membawa alat pengeras suara. Demikian tata tertib debat, dan sebelum kita memasuki pada segmen selanjutnya, kita rehat sejenak. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu 9 Desember 2020. Halo teman pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos, jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Kita masuk pada segmen awal, yaitu penyampaian visi dan misi Bupati dan calon Wakil Bupati Goa. Ini berdasarkan tema debat. Saya silakan paslon untuk bersiap, dan waktu yang kami berikan adalah 10 menit mulai dari Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hamdan wa syukranillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jalali yasiran min ahli. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Haji Abdul Rauf Malagani,
Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua KPU bersama dengan seluruh komisioner KPU dan seluruh jajaran KPU se-Kabupaten Goa. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua Bawaslu, seluruh komisioner Bawaslu dan seluruh jajaran Bawaslu se-Kabupaten Goa. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu para panelis. Yang saya hormati dan saya banggakan para pimpinan dan pengurus partai politik pengusung maupun pendukung. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh masyarakat Kabupaten Goa dimanapun Anda berada, Tautoa, Sari Batang, Tumalak, Biriku, Ngaseng yang menonton pada sore hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh tim pemenangan, simpatisan, relawan Adnan Kio yang juga menonton pada sore hari ini, dan kita semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan ridhonya lah sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan debat sesi kedua pada sore hari ini. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya hormati dan banggakan, sesuai dengan tema debat sesi kedua pada sore hari ini, yaitu kemandirian ekonomi, kualitas sumber daya manusia, penguatan demokrasi, dan pengentasan kemiskinan. Dari tema ini, kami telah jabarkan dengan 5 program prioritas. Yang pertama, kami tetap menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama untuk program 5 tahun ke depan. Karena dengan pendidikan, kita bisa membangun sumber daya manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Tentu ini untuk anak, cucu, dan keponakan kita yang hidupnya harus lebih baik dibandingkan yang kita rasakan hari ini. Oleh karena itu, seluruh program pendidikan yang sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun ini akan tetap kita lanjutkan, bahkan kita tingkatkan lagi di masa yang akan datang. Yang terbaru dalam program pendidikan kami adalah kita akan berikan kesempatan anak-anak berprestasi yang ada di desa, anak-anak berprestasi yang ada di kelurahan untuk bisa berkuliah di universitas terbaik yang ada di Makassar, Unhas, UNM, dan lain-lain, yang seluruh biayanya akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Goa. Ini juga sebagai jawaban untuk kita bisa memberikan kesempatan anak-anak berprestasi untuk bisa menambah ilmu yang lebih baik untuk Kabupaten Goa di masa yang akan datang. Bapak Ibu, sampai dengan saat ini kita telah mengirim 90 orang anak-anak Kabupaten Goa yang berprestasi untuk bisa berkuliah di universitas terbaik yang ada di Indonesia. Universitas Gajah Mada, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Malang, dan lain-lain. Semakin banyak yang kita sekolahkan, maka semakin kita mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kalaulah kita ambil 1 per kelurahan dan 1 per desa, maka ada 167 anak-anak yang akan kita sekolahkan untuk Kabupaten Goa yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang kedua, kami tetap memprioritaskan pada bidang kesehatan, karena kita ingin mendekatkan pelayanan kesehatan itu kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada. Kalaulah periode pertama kami, seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Goa kita jadikan rawat inap atau perawatan. Dan sekarang kita lagi menuntaskan pembangunan rumah sakit umum daerah Syekh Yusuf setinggi 7 lantai. Maka yang ke depan, yang akan kita lakukan 5 tahun ke depan adalah kita akan meningkatkan fasilitas dan kapasitas 26 puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Dan juga kita akan membangun 1 rumah sakit baru, yaitu Rumah Sakit Pratama, sebagai penyangga dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf. Sehingga pelayanan kesehatan itu bisa lebih baik di masa yang akan datang. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kami prioritaskan di bidang keagamaan. Karena selain kita ingin membangun sumber daya manusia yang lebih baik, tentunya berlandaskan iman dan takwa. Akhlaknya juga harus baik. Olehnya itu, ada 3 program kami di bidang keagamaan. Yang pertama, kita akan mencetak
satu penghafal Al-Quran setiap desa, dan satu penghafal Al-Quran setiap kelurahan, yang kita sebut dengan program satu hafiz satu desa, satu hafiz satu kelurahan. Yang kedua, saat ini kita lagi membangun rumah tahfiz Quran di atas lahan 1,8 hektar bekas kantor ketahanan pangan pemerintah Kabupaten Goa yang kami pindahkan ke Sungguh Minasa. Kenapa kita bangun rumah tahfiz tersebut? Karena supaya program satu hafiz satu desa, satu hafiz satu kelurahan tidak perlu dikirim ke Makassar, tidak perlu dikirim ke Jawa, cukup kirim ke rumah tahfiz miliknya pemerintah. Insya Allah bisa juga menjadi penghafal Al-Quran di masa yang akan datang. Yang ketiga, kami akan meningkatkan kualitas imam-imam kita, imam desa, imam dusun, imam lingkungan, dan juga imam kelurahan. Yang totalnya 842 imam. Kita kerjasamakan dengan Ustadz Adi Hidayat LCMA untuk menjadikan imam-imam kita sebagai imam yang hafiz Quran. Dan ketika ke depan dalam program ini ada imam-imam kita yang berhasil menjadi penghafal Al-Quran, maka akan diberikan penghargaan oleh pemerintah Kabupaten Goa, yaitu diberangkatkan umroh secara gratis oleh pemerintah Kabupaten Goa. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kami prioritaskan di bidang infrastruktur, bukan hanya membangun jalan, jembatan, irigasi, drainase, pasar, dan lain-lain. Tetapi ke depan kami akan bangun satu mall pelayanan publik untuk 9 kecamatan dataran rendah dan 9 pos pelayanan publik untuk 9 kecamatan dataran tinggi. Yang dimaksud mall pelayanan publik adalah kita membangun gedung yang nyaman untuk masyarakat, dan semua jenis pelayanan yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Goa akan disatukan dalam satu gedung yang kita namakan dengan mall pelayanan publik. Bahkan ke depan kita akan komunikasikan dengan Polres Goa, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Kementerian Agama agar semua pelayanannya disatukan dalam mall pelayanan publik, sehingga ke depan masyarakat Kabupaten Goa tidak perlu berpindah-pindah dari satu kantor ke kantor yang lain. Cukup datang ke mall pelayanan publik, insya Allah seluruh jenis pelayanan ada di dalamnya. Yang dimaksud dengan 9 pos pelayanan publik, berdasarkan pengalaman kami kurang lebih memimpin Kabupaten Goa, saudara-saudara kita yang ada di dataran tinggi, kalau mau mengurus KTP, KK, akte kelahiran, dan beberapa perizinan lainnya, harus turun ke Sungguh Minasa. Maka ke depan, semua kantor camat akan kami bongkar, lalu kami akan jadikan pos pelayanan publik. Sehingga masyarakat yang ada di dataran tinggi, kalau ingin mengurus KTP, KK, akte kelahiran, dan beberapa perizinan lainnya, tidak perlu turun ke Sungguh Minasa. Cukup datang ke kantor camat sebagai pos pelayanan publik, insya Allah pelayanannya sama. Dan yang terakhir, kami prioritaskan di bidang pertanian dan juga UMKM. Pertanian kita sebanyak 28.000 hektar lahan telah kita jaga, dan itu telah tertuang dalam perda yang telah kita sahkan pada tahun 2019 kemarin. Olehnya itu ke depan kita akan mengembangkan pertanian modern dengan secara perlahan-lahan, memperkenalkan teknologi pertanian kepada para petani kita yang ada di Kabupaten Goa, sehingga insya Allah produktivitasnya meningkat, kualitasnya meningkat, maka itu juga akan berbanding lurus dengan pendapatan petani yang akan meningkat. Dan yang terakhir, kita akan prioritaskan di bidang UMKM. UMKM ini kita akan lakukan pendampingan, pelatihan, sampai kepada pemasarannya. Bahkan kita akan berikan pelatihan sampai kepada kemasannya. Dan ketika dia berkembang, maka akan diberikan bantuan modal oleh pemerintah, sehingga dia bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dan ketika dia berkembang, maka kita yakin dan percaya UMKM ini mampu menyerap tenaga kerja. Ketika banyak tenaga kerja yang diserap, maka insya Allah kita akan mampu menurunkan angka pengangguran dan angka kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Goa ini. Inilah 5 program prioritas yang akan kami kerjakan 5 tahun ke depan. Mohon doa, dukungan, dan bantuan seluruh masyarakat Kabupaten Goa untuk kami wujudkan 5 program prioritas ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Penyampaian visi dan misi pasangan calon, dan ini semua berdasarkan tema debat. Jadi nanti kepada panelis pertanyaan berdasarkan tema debat pada hari ini. Baik, kita rehat sejenak mengikuti iklan layanan masyarakat berikut ini.
Ayo gunakan hak pilihnya di Pilkada serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu, mengisi formulir kehadiran dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Halo teman pemilih, sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Goa. Untuk itu, pastikan diri tak terdaftar di DPT dengan cara gunakan HP-mu untuk klik link ini atau link ini, atau SMS ke nomor ini atau chat ke Telegram dengan memasukkan nomor induk kependudukan tak. Jika tidak terdaftar di DPT, maka pada hari pemungutan suara datangi ke TPS pada pukul 12 sampai 13.00 dengan membawa KTP elektronik yang alamatnya sesuai dengan wilayah TPS. Jangan golput, pemilih berdaulat, negara kuat, sore Goa. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh. Isi formulir kehadiran. Dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Hadirin dan pemirsa, kita masuki pada segmen pertama. Adalah tanya jawab dari panelis kepada paslon. Namun sebelumnya saya silakan dulu untuk mengambil nama panelis ada di dalam fishbowl. Ya, panelis pertama yang akan memberikan pertanyaan kepada paslon adalah Bapak Dr. Adi Suryadi Chula MA. Saya silakan. Dan pertanyaan yang akan diberikan adalah seputar pembangunan demokrasi, interaksi ormas, parpol, dan masyarakat sipil. Adapun waktu yang akan disampaikan adalah sebanyak 15 menit. Untuk pertama, 1 menit panelis bertanya, kemudian 2 menit kandidat menjawab, 30 detik panelis mendalami, dan 1,30 detik kandidat menjawab. Silakan mulai dari sekarang untuk 5 menit pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pasangan calon, saya sudah membaca visi misi yang sudah dibuat. Juga saya sudah mendengarkan tadi pemaparan. Nah, ada hal yang sangat penting yang sangat menentukan keberhasilan kepala daerah itu adalah dukungan masyarakat. Nah, saya sebenarnya mau menggali dan bisa menjadi bagian untuk mempertajam visi misi Pak Paslon berkaitan dengan penguatan demokrasi. Nah, kadang-kadang kepala daerah mungkin mengabaikan dan tidak memiliki strategi yang justru sangat dibutuhkan terutama di era kepemimpinannya. Nah, itu yang saya ingin tanyakan berkaitan hubungan dengan parpol, ormas, dan ya. Cukup. Silakan dijawab oleh paslon. Waktu 2 menit dari sekarang. Baik, bahwa memang kalau kita melihat dalam sebuah teori
pentahelix. Ada 5 pembangunan yang tidak bisa, ada 5 pilar pembangunan yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah akademisi, universitas dan lain-lain, yang ketiga adalah civil society, yang keempat adalah media, dan yang kelima adalah organisasi masyarakat. Ini adalah 5 pilar pembangunan yang tidak boleh terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dan ketika dalam sebuah pemerintahan 5 komponen ini mampu kita jaga dengan baik, maka insya Allah kita akan mampu mendapatkan dukungan masyarakat yang maksimal. Pak Adi yang saya hormati dan banggakan, ketika kami maju pada pilkada periode yang lalu 2015, alhamdulillah kami maju melalui calon perseorangan dan kami tidak didukung oleh partai. Setelah kami melakukan pendaftaran, lalu kemudian kami didukung oleh 4 partai. Kami maju melalui calon independen dan sekarang alhamdulillah kami didukung oleh seluruh partai. 9 partai pengusung dan 1 partai pendukung. Dan 4 partai pendukung, mohon maaf, termasuk partai yang tidak memiliki kursi, bahkan partai yang baru juga memberikan dukungannya kepada kami. Apa yang ingin saya katakan? Bahwa komunikasi yang baik yang kami jalin selama ini, itulah yang membuat kami mendapatkan dukungan baik dari masyarakat maupun dari partai politik. Oleh karena itu, saya juga ingin menyatakan bahwa komunikasi yang kami bangun kepada mereka semua tentu berdasarkan etika sebagai orang Goa. Olehnya itu, insya Allah kami akan terus membangun komunikasi yang baik, baik kepada ormas, partai politik, dan juga kepada seluruh masyarakat yang ada, karena kita harus membangun Kabupaten Goa ini secara bersama-sama. Tidak boleh hanya bupati dan wakil bupati yang bekerja, tetapi harus secara keseluruhan. Terima kasih. Ya, didalami oleh panelis 30 detik. Ada di visi yang dikemukakan, ada 3 poin yang saya catat itu, masyarakat yang tangguh, masyarakat yang unggul, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, saya kira itu perlu dijabarkan karena program yang dibutuhkan ke depan itu saya kira yang bisa bersentuhan secara langsung ya. Nah, ada yang krusial menurut saya juga partisipasi masyarakat adat. Itu mungkin kekayaan Goa yang mungkin nanti perlu, dan saya berharap bisa dijawab itu mengenai program ke depan dari Pak. Ya, silakan dijawab oleh Paslon. Baik. 1,5 menit. Baik. Yang kita maksudkan masyarakat yang unggul adalah masyarakat yang berdaya saing, masyarakat yang mandiri, memiliki karakter gotong royong, inklusif dan juga partisipatif. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Karena melalui program pendidikan yang kita telah jadikan sebuah prioritas utama, maka kita berharap sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Goa semakin ke depan semakin meningkat, sehingga dia mampu mengoptimalkan apa yang ada dalam potensi yang ada dalam dirinya, sehingga insya Allah itu akan membawa masyarakat yang lebih unggul dan juga lebih cerdas di masa yang akan datang. Dan yang tidak kalah terpenting adalah tata kelola. Tata kelola yang tadi disinggung oleh Pak Adi adalah kita berharap ke depan Kabupaten Goa memiliki predikat tata kelola pemerintahan terbaik. Kenapa demikian? Karena sampai dengan saat ini tanda-tandanya sudah ada. Yang pertama, Kabupaten Goa satu-satunya di Provinsi Sulawesi Selatan yang mampu mempertahankan WTP 9 kali berturut-turut atau 9 tahun berturut-turut. Lalu kemudian ranking kita dari Kementerian Dalam Negeri dari ranking 50 naik menjadi ranking ke-31, naik lagi menjadi ranking ke-21. Tahun ini kita optimis masuk dalam 15 besar, dan ke depan kita berharap insya Allah kita bisa masuk 10 besar kabupaten dengan tata kelola pemerintahan. Iya, cukup. Kita masuk pada pertanyaan kedua untuk 5 menit kedua. Silakan, panelis. Yang kedua, yang saya ingin tanyakan berkaitan dengan ukuran-ukuran partisipasi atau pelibatan ya masyarakat di dalam proses tata kelola pemerintahan. Karena syarat dari tata kelola pemerintahan yang baik itu adalah pelibatan partisipasi publik, kepercayaan masyarakat. Itu mungkin yang sangat penting, akses masyarakat terhadap demokrasi, dan juga bagaimana perwujudan dari program yang secara terukur ya bisa ditunjukkan oleh kepala daerah
melalui berbagai sektor yang menjadi bagian dari strategi ya pembangunan yang akan dikembangkan. Nah, partisipasi masyarakat ini seringkali tidak mendapatkan tempat. Nah, ini saya kira yang mungkin penting. Dan ada satu lagi hal yang berkaitan dengan kekayaan masyarakat adat di Goa itu sangat penting, saya kira juga mungkin menjadi bagian ke depan dari pembangunan. Itu kita tanyakan juga, silakan Pak. Ya, Paslon ya. Boleh menjawab 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Adi atas pertanyaan yang kedua. Yang pertama bahwa partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat di Kabupaten Goa cukup baik, alhamdulillah. Alam demokrasi yang berkembang di Kabupaten Goa juga sangat baik. Itulah yang saya katakan tadi bahwa periode yang lalu kami maju sebagai calon independen atau perseorangan. Dan alhamdulillah kami menjadi calon perseorangan pertama yang menang di Sulawesi Selatan. Yang kedua, berkaitan dengan partisipasi publik dalam pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Selama ini, proses pembangunan yang ada di Kabupaten Goa itu selalu melewati proses musrenbang, musyawarah rencana pembangunan. Kita mulai dari tingkat desa, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, sampai ke tingkat kabupaten. Lalu setelah itu, ruang publik, kita melakukan lagi yang namanya konsultasi publik. Sehingga masyarakat, baik masyarakat adat, masyarakat manapun, kelompok ormas, LSM, NGO dan lain-lain juga bisa memberikan saran dan masukannya untuk pembangunan Kabupaten Goa tahun berikutnya. Sehingga pelibatan yang kita lakukan itu betul-betul mengajak seluruh komponen masyarakat yang ada untuk bisa hadir dalam setiap ruang-ruang publik yang memang difasilitasi oleh pemerintah untuk bisa memberikan saran, masukan, bahkan ide serta gagasannya untuk sama-sama kita melihat Kabupaten Goa yang tentunya bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya pikir itu. Terima kasih. Ya, masih ada waktu, silakan. Saya rasa di Kabupaten Goa dengan adanya juga perda transparansi, ya tentu semua masyarakat berhak untuk memberikan pendapat. Masih ada? Ya. Cukup. Baik, silakan panelis untuk didalami lagi. Yang mungkin sangat penting terakhir yang saya ingin tanyakan, program-program ke depan kira-kira apa yang akan diberikan oleh calon untuk pemberdayaan ya masyarakat agar masyarakat bisa ikut serta. Misalnya program yang terkait dengan kepemudaan, program yang terkait dengan pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan smart city dan segala macam. Mungkin itu hal yang sangat penting untuk menjadi program nanti. Silakan. Silakan dijawab kandidat. Baik. Terima kasih bahwa yang pertama, keterlibatan pemuda yang ada di Kabupaten Goa sebagai salah satu potensi kita di masa yang akan datang. Pak Adi boleh cek, alhamdulillah kami merupakan kabupaten pertama di Indonesia yang melaksanakan musrenbang pemuda, di mana semua pemuda yang ada di wilayah Kabupaten Goa, OKP yang ada di wilayah Kabupaten Goa kita ajak untuk bisa berdiskusi, untuk bisa memberikan sarannya, masukannya terkait pembangunan Kabupaten Goa tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Sehingga itulah kita buat sebuah wadah untuk bisa menyalurkan semua apa yang menjadi aspirasi pemuda yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Tiada lain ini untuk kepentingan Kabupaten Goa di masa yang akan datang. Sehingga kita laksanakan musrenbang pemuda. Dan untuk masyarakat, alhamdulillah, khusus untuk contoh misalnya petani, kita buatkan wadah yang namanya Gapoktan. Ini kelompok tani. Ada juga namanya kotak kelompok tani. Ini juga di dalamnya semua masyarakat petani itu berada dalam kelompok tersebut, sehingga dia juga bisa merencanakan apa yang akan dia lakukan untuk tanam apa yang bermanfaat, apa yang baik untuk dia tanam, dan lain-lain. Begitu juga dengan penanganan kumuh yang kita sebut dengan kotaku. Jadi kelompok-kelompok masyarakat itu bisa berpartisipasi melalui kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Ya. Kita masuk pada pertanyaan ketiga, waktu 4 menit. Disilakan, 1 menit panelis bertanya. Baik,
bisa dijelaskan secara garis besar. Kita mau melihat sebenarnya secara lebih utuh lagi. Sudah banyak tadi yang dikemukakan ya, secara details bahkan ya. Ada 3 pilar dari demokrasi: partai politik, ormas, dan juga masyarakat sipil. Nah, barangkali bisa dibuat skemanya, terutama konsep besar dari pelibatan 3 komponen demokrasi itu, dan juga lebih spesifik yang berkaitan dengan penjabaran melalui visi misi atau program yang sebenarnya tadi sudah dikemukakan banyak sekali. Nah, itu hal yang mungkin sangat penting karena hampir seluruh aspek sebenarnya yang ada di visi misi yang dikemukakan itu sebenarnya sangat potensial untuk melibatkan seluruh komponen elemen. Ya, silakan dijawab oleh pasangan calon. 1 menit 30 detik. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama berkaitan dengan partai politik. Alhamdulillah, komunikasi kami dengan partai politik cukup baik, dan hubungan kami juga dengan partai politik dalam rangka pembangunan di Kabupaten Goa juga sangat baik. Itu terbukti karena sampai dengan saat ini antara DPRD dan juga eksekutif dan legislatif selalu cair, suasananya selalu cair, dan sampai dengan saat ini tidak ada hambatan. Kami meskipun periode yang lalu maju sebagai calon perseorangan, kami tidak punya kendala dengan partai politik karena kita selalu melibatkan semua pihak untuk bisa bersama-sama menyusun program kerja Kabupaten Goa di masa yang akan datang. Dan berkaitan dengan parpol, Pak Adi juga boleh cek bahwa pembinaan partai politik yang kita lakukan di Kabupaten Goa melalui bantuan keuangan yang sudah sesuai dengan undang-undang, Kabupaten Goa merupakan tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengalokasikan Rp4.100 per suara, dan ini alokasi tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan khusus untuk ormas maupun masyarakat, semuanya dilibatkan. Kami juga menjalin kemitraan dengan LSM atau NGO dalam rangka monitoring dan evaluasi setiap program-program yang ada di dinas-dinas, di setiap SKPD yang ada, supaya ini juga menjalin komunikasi dengan para LSM, NGO, agar pembangunan di Kabupaten Goa bisa dievaluasi dan dimonitoring secara baik. Panelis untuk mendalami. Baik, ada local wisdom saya ingin mungkin tanyakan juga. Goa itu sebenarnya kota budaya, kabupaten budaya, kota pendidikan, dan sudah dikenal dari dulu. Dan kalau kita bicara local wisdom, sebenarnya di sana ada nilai demokrasi, di mana sebenarnya antara pemerintah dengan masyarakat itu bisa menjalin hubungan yang lebih dekat, entah melalui beragam simbol-simbol budaya atau simbol-simbol adat. Nah, itu potensi yang belum tergali dengan baik ya di Goa itu. Sebenarnya kalau itu bisa digali dan dikembangkan lebih jauh, itu Goa akan menjadi daerah yang luar biasa potensi di Sulawesi tapi nasional. Saya ingin tanyakan soal itu ke depan kepada paslon ya, berkaitan dengan program pemberdayaan local wisdom. Silakan. Saya silakan paslon untuk menjawab. Waktu 1 menit. Sebagaimana yang disampaikan, tentu ke depan kita akan meningkatkan hubungan antara pemangku-pemangku adat yang ada di Kabupaten Goa, di mana kita ketahui bahwa selama ini kita sudah memperbaiki segalanya, termasuk seperti di Balat Lempoa, makam Sultan Hasanuddin, dan tentunya ke depannya kita berusaha agar hubungan antara pemangku adat dan pemerintah Kabupaten Goa semakin harmonis ke depannya. Karena kita tentu berharap bahwa di Kabupaten Goa ini, di mana kita tahu bahwa bekas kerajaan, dan tentu kita juga memahami itu. Tetapi tentu ada batas-batas yang kita harus lakukan antara pemangku dan pemerintah yang ada. Ya, cukup. Dengan demikian, pertanyaan untuk segmen pertama selesai tentang pembangunan demokrasi interaksi ormas
parpol dan masyarakat sipil. Dan kita rehat sejenak, kita saksikan iklan layanan masyarakat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu, pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, ada 12 hal baru yang harus kalian perhatikan selama di TPS. Yang pertama, jumlah pemilih dibatasi maksimal 500 pemilih di setiap TPS. Yang kedua, sebelum melaksanakan tugas, KPPS yang bertugas harus dalam kondisi sehat. Yang ketiga, pada formulir C6 atau surat pemberitahuan pemilih dicantumkan terkait jam kedatangan. Yang keempat, penyelenggara dan pemilih diwajibkan memakai masker saat di TPS. Yang kelima, mencuci tangan di tempat yang telah disediakan di luar TPS. Yang keenam, pengecekan suhu tubuh di luar TPS. Yang ketujuh, KPPS wajib menggunakan face shield atau pelindung wajah. Kedelapan, penyelenggara dan pemilih wajib menggunakan sarung tangan yang telah disediakan di TPS. Kesembilan, tidak boleh bersalaman. Dan ke-10, menjaga jarak minimal 1 meter. Yang ke-11, KPPS akan melakukan sterilisasi TPS secara berkala menggunakan disinfektan. Dan yang terakhir, setelah melakukan pencoblosan, pemilih akan ditetesi tinta pada jari pemilih oleh KPPS 7 di pintu keluar TPS. Ayo, gunakan hak pilihmu pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilih berdaulat, negara kuat, Fore Goa. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Hadirin dan pemirsa, kita masuk pada segmen kedua. Saya silakan paslon untuk mengambil. Panelis yang akan memberikan pertanyaan kepada paslon adalah Bapak Profesor Dr. Aris Munandar, MPD, yang akan memberikan pertanyaan seputar pengembangan pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Seperti biasa, waktunya adalah kurang lebih 14 menit untuk 3 pertanyaan, masing-masing 1 menit panelis bertanya, 2 menit kandidat paslon menjawab, 30 detik panelis memperdalam pertanyaan, dan 1,30 detik paslon menjawab. Saya silakan. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasangan calon yang saya hormati dan hadirin sekalian yang saya hormati. Pertanyaan saya yang pertama ini adalah sesuai dengan tema debat kita pada hari ini, dan lebih khusus lagi soal sumber daya manusia. Kami telah merumuskan salah satu subtema, yaitu pengembangan pendidikan untuk SDM, untuk menciptakan SDM yang unggul. Dan saya kira tadi saya sudah melihat dan saya mengapresiasi program prioritas pertama dari calon adalah pendidikan. Dan saya menghitung kurang lebih ada 10 program yang telah disampaikan tadi. Nah, namun demikian kita perlu juga mengelaborasi dan mengetahui sesuai dengan tema kira-kira kontribusi, sejauh mana kontribusi program ini terhadap SDM unggul di Kabupaten.
Ya, silakan dijawab oleh paslon. 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Ketika kita berbicara pendidikan, maka tentu kita berbicara masa depan suatu daerah. Ketika kita berbicara pendidikan, maka kita tidak bisa melihat ukuran atau indikator keberhasilan itu dalam waktu yang dekat. Karena indikator keberhasilan pendidikan itu membutuhkan waktu 15 sampai dengan 20 tahun yang akan datang. Tetapi tanda-tanda untuk kontribusi terkait SDM yang unggul di Kabupaten Goa itu sudah memperlihatkan hasil yang sangat positif. Yang pertama, Prof, yang saya hormati dan banggakan, pencapaian anak-anak kita yang ada di Kabupaten Goa dalam program investasi sumber daya manusia seperempat abad atau yang kita sekolahkan di universitas terbaik yang ada di Indonesia, ada 4 orang yang lulusan memuaskan. Ada 43 dari 90 orang yang kita kirim itu 43 yang dengan predikat cum laude. Bahkan ada 1 orang di ITN Malang yang mendapatkan predikat summa cum laude. Dan ada 1 orang masuk di UGM atau perguruan tinggi tanpa tes. Lalu kemudian ada 1 orang dengan IPK tertinggi 3,98 dan 27 MTQ berprestasi. Dan rata-rata lama sekolah dan juga harapan lama sekolah di Kabupaten Goa itu meningkat 4 tahun terakhir. Sekarang kita sudah sampai kepada D3. Nah, ini tentu menunjukkan tanda-tanda bahwa program pemerintah yang selama ini fokus pada pendidikan itu sudah memperlihatkan tanda-tanda yang positif. Tetapi memang kita tidak bisa ukur dalam waktu 5 tahun sampai dengan 10 tahun. Karena investasi pendidikan menurut kami itu membutuhkan waktu 15 sampai dengan 20 tahun barulah kelihatan indikator keberhasilan dari investasi yang kita lakukan hari ini. Ya, silakan penulis boleh mendalami. Iya, saya mendalami yang terakhir ini mengenai SDM investasi seperempat abad. Ya, yang disebut barangkali ini bagian dari mimpi besar dari pasangan calon untuk ke depan. Nah, pertanyaan untuk publik, bagaimana ini bisa diakses program-program ini sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mendapat dukungan beasiswa yang seperti paslon sampaikan itu. Ya, silakan dijawab paslon. Baik. Untuk program investasi sumber daya manusia seperempat abad atau 25 tahun, kita memang bekerja sama dengan universitas atau perguruan tinggi yang ingin dituju. Contoh misalnya kita kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada, kita kerjasama dengan Institut Teknologi Malang, kita kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor, kita kerjasama dengan Universitas Indonesia, dan kita kerjasama dengan Udayana, Universitas Udayana yang ada di Bali. Mereka yang datang ke Kabupaten Goa untuk bisa melakukan seleksi secara terbuka. Tetapi persyaratan yang bisa mengikuti seleksi tersebut memang kita ambil 10 besar dari setiap sekolah-sekolah yang ada. Dari 10 besar itulah menjadi persyaratan untuk bisa mengikuti proses seleksi yang digelar oleh beberapa universitas yang menjadi kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Goa. Dan memang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditentukan oleh universitas masing-masing. Nah, ke depan kita punya program pengembangan investasi sumber daya manusia seperempat abad. Itulah yang tadi saya katakan dalam pemaparan bahwa kita akan memberikan kesempatan anak-anak berprestasi yang ada di desa, anak-anak berprestasi yang ada di kelurahan untuk bisa berkuliah di universitas terbaik yang ada di Makassar. Ini juga akan kita kerjasamakan dengan seluruh kepala desa dan lurah yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Sehingga nanti kalau kita ambil 1 per desa, 1 per kelurahan, maka ada 167 orang per 1 angkatan yang akan kita sekolahkan untuk Kabupaten Goa yang lebih baik di masa yang akan datang. Ya, untuk pertanyaan pertama selesai dan panelis kita masuk pada pertanyaan kedua, waktu juga 5 menit seperti yang pertanyaan pertama. Baik, makasih Bu Moderator. Goa ini terbagi secara topografis ada 2, dataran rendah dan dataran tinggi. Tadi juga sudah disampaikan oleh Paslon. Dan ada pendapat, bahkan mungkin fakta yang bisa menunjukkan bahwa aksesibilitas terhadap sumber daya pendidikan antara dataran rendah dan dataran tinggi ini bisa berbeda.
Ya biasanya dataran rendah karena dia lebih dekat dengan kota, informasinya lebih besar, ketersediaan gurunya lebih banyak, bahkan internetnya lebih lancar. Sementara di dataran tinggi ini memiliki keterbatasan seperti itu. Sehingga banyaklah kejadian di mana anak-anak kita tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang-jenjang berikutnya, bahkan mungkin putus sekolah. Nah, pertanyaannya adalah untuk ke depan ini bagaimana mengatasi disparitas pendidikan yang bisa berdampak pada mutu yang berbeda antara dataran rendah dan dataran tinggi? Ya, silakan dijawab oleh paslon 2 menit. Baik, terima kasih Prof. Bahwa memang di Kabupaten Goa itu ada 18 kecamatan, 9 kecamatan dataran rendah dan 9 kecamatan dataran tinggi. Komitmen kami untuk pendidikan yang ada di dataran tinggi, kemarin pengangkatan ada sekitar 87 guru di wilayah Kabupaten Goa. Ini kita semua tempatkan di dataran tinggi. Seluruhnya 87 penerimaan guru ASN kemarin itu semuanya kita tempatkan di dataran tinggi. Dan selain dia ditempatkan di dataran tinggi, semua yang lulus ini kita berikan surat pernyataan. Surat pernyataan bahwa tidak boleh meminta pindah selama 10 tahun. Tidak boleh meminta pindah ke dataran rendah selama 10 tahun. Dan memang sudah ada surat edaran sebelumnya, sebelum peraturan ini keluar, kita memang sudah memberikan dan mewanti-wanti seluruh guru yang ada di dataran tinggi, bahwa ketika ada guru di dataran tinggi mau turun ke dataran rendah, maka harus mencari penggantinya terlebih dahulu. Kalau ada penggantinya baru dia boleh pindah ke dataran rendah. Tetapi kalau ada guru di dataran rendah mau pindah ke dataran tinggi, 1 menit SK-nya selesai, Prof. Karena ini memang yang menjadi masalah kita di Kabupaten Goa. Dan selain daripada itu, berkaitan dengan fasilitas yang ada di dataran tinggi, sekarang ini kan karena orang belajar online, Prof. Belajar online, sekarang kita lagi mempersiapkan internet desa. Jadi semua dana desa itu kita arahkan untuk menyediakan internet desa, sehingga masyarakat atau anak-anak kita yang belajar secara online bisa mengakses pembelajaran itu melalui internet yang memang disediakan oleh pemerintah desanya masing-masing, dan itu kita sudah kerjakan di tahun ini. Insya Allah tahun ini selesai. Dan selain daripada itu, kita juga memiliki Satpol Pendidikan, dan ini mungkin pertama di Indonesia. Ya, cukup. Dan silakan didalami oleh panelis. Saya mendalami yang terakhir ini Satpol. Karena ini kan itu seperti mempolisikan anak-anak siswa kita ini. Apa konsep yang melatar belakangi Satpol Pendidikan itu, dan seberapa jauh ini sudah menunjukkan faktor-faktor keberhasilan? Karena saya mengira ini program ini sudah cukup lama diberlakukan di Kabupaten Goa. Ya, silakan paslon menjawab. Baik, Satpol Pendidikan ini memang pertama di Indonesia, Prof. Kenapa ada Satpol Pendidikan? Karena selain Kabupaten Goa ini ada dataran rendah dan dataran tinggi, ini tadi yang dimaksud, mengurangi kesenjangan antara dataran rendah dan dataran tinggi. Satpol Pendidikan ini kita bekali kendaraan roda 2. Kenapa dibekali kendaraan roda 2? Supaya Satpol ini menjemput anak-anak maupun guru yang tinggalnya lebih dari 3 km dari sekolah. Nah, 3 km kalau dataran rendah mungkin kita rasa dekat, tetapi kalau dataran tinggi kan bukit-bukit, gunung-gunung itu cukup jauh. Nah, maka semua Satpol Pendidikan kita siapkan kendaraan roda 2. Semua guru maupun siswa yang jauh jaraknya dari sekolah, minimal 3 km, itu dijemput oleh Satpol Pendidikan, supaya memastikan guru tersebut mengajar kepada anak-anak yang ada di dataran tinggi, bahkan termasuk anak-anak yang ada di dataran tinggi yang tidak memiliki kendaraan, itu juga dijemput oleh Satpol Pendidikan. Inilah semangatnya mendirikan Satpol Pendidikan, agar semua proses pembelajaran yang ada di dataran tinggi maupun dataran rendah itu bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang terpenting lagi, Satpol Pendidikan ini tugasnya untuk bisa mengawasi anak-anak sekolah yang tidak masuk karena tidak ada izinnya. Terima kasih, Prof. Ya, kita masuk ke pertanyaan ketiga, waktu 4 menit. Baik, guru adalah satu faktor penentu pendidikan kita. Dan saya membaca di data Kementerian Pendidikan, di neraca pendidikan itu, bahwa
Goa dalam 5 tahun itu akan banyak guru-guru ASN yang pensiun. Di SD itu kurang lebih 500 orang, di SMP ada sekitar 200-an. Dan jumlahnya itu proporsinya kurang lebih 30% dari total ASN. Sementara pengangkatan guru baru kita nyaris tidak ada. Bahkan tadi Pak Bupati menyebut 87 orang, itu mungkin untuk 2 tahun terakhir. Nah, ini akan menjadi problem besar ke depan kalau tidak ada solusi atau satu upaya yang strategis untuk bisa menyelesaikan ini. Nah, menurut Paslon kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi suatu proses yang nanti mempengaruhi pendidikan, yaitu guru itu tadi? Ya, boleh dijawab, waktu 1,5 menit. Baik, terima kasih Prof. Memang sampai dengan saat sekarang ini kita akui bahwa kita masih kekurangan guru di wilayah Kabupaten Goa, baik dataran rendah maupun apalagi berbicara dataran tinggi. Dan apa yang disampaikan Prof. Aris bahwa akan ada tahun depan angkatan yang pensiun, itu benar. Tetapi kita di Kabupaten Goa, alhamdulillah kita sudah mengantisipasinya. Caranya kami mengantisipasi, memang kami mengangkat sekitar 2.715 guru, baik guru SD maupun guru SMP. Kita sudah mengangkat 2.715 guru ini sebagai antisipasi bahwa akan ada gelombang yang besar guru ASN kita yang akan pensiun. Tidak hanya kita mengangkat guru untuk memenuhi kuantitasnya, tetapi kita juga mempersiapkan kualitasnya. Kualitasnya dengan yang kita angkat guru SD itu minimal S1 dan guru SMP juga minimal S1 dan semuanya adalah PGSD. Dan selain daripada itu kita sudah menerbitkan NUPTK-nya Prof. Dan kita sudah mengeluarkan pemberian NUPTK untuk sebagai persyaratan utama guru-guru bisa mendapatkan sertifikasi di masa yang akan datang. Itulah keberpihakan kami pada program pendidikan untuk mengantisipasi kekurangan guru di masa yang akan datang. Ya, silahkan panelis mendalami. Saya mengapresiasi tadi pemberian NUPTK itu. Tapi ada juga keluhan Pak Bupati, Pak Paslon, bahwa guru kita juga banyak juga dibayar dengan di bawah standar. Ada yang ratusan, tadi kalau buruh tadi dibayar dengan UMR yang cukup tinggi, tapi guru tuh dibayarnya di bawah, tidak punya UMR. Bahkan yang saya dengar itu UMS, upah minimum sekolah, tergantung dana BOS dari sekolah. Nah ini jadi bukan hanya jumlah, tapi juga kesejahteraannya ini. Bagaimana ini juga kita pikirkan. Baik, silakan dijawab oleh Paslon 1 menit dari sekarang. Baik, Prof, yang memang di Kabupaten Goa selama ini guru-guru honorer itu diberikan gaji melalui dana BOS. Dan itu biasanya bervariasi sesuai dengan dana BOS masing-masing yang ada di sekolah. Kedepan memang kesejahteraan guru ini akan menjadi prioritas kami di masa yang akan datang. Sehingga ada standar gaji yang diberikan kepada guru-guru honorer untuk seluruh wilayah Kabupaten Goa. Nantilah kami akan menetapkan yang memang baik untuk seluruh guru honorer, sehingga insya Allah pendapatan guru honorer bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih, Bro. Cukup? Masih ada waktu? Cukup. Baik, segmen kedua selesai. Tentang pengembangan pendidikan untuk menciptakan SDM yang unggul. Kita rehat sejenak dan menyaksikan iklan layanan masyarakat berikut ini. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Terakhir, kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Halo teman pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS.
Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Hadirin dan pemirsa, sekarang kita masuk kepada segmen ketiga. Saya silakan untuk mengambil nama yang akan memberikan pertanyaan. Saya silakan kepada Muhammad Khomeini Esos yang nantinya akan memberikan pertanyaan seputar penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM. Waktu sama dengan panelis sebelumnya adalah 15 menit. Pertama 5 menit, 1 menit untuk panelis bertanya, dan seterusnya hingga dijawab terakhir oleh paslon. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan calon yang saya hormati dan hadirin yang saya muliakan. Pada kesempatan ini saya mewakili KPU Goa untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan subtema penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM. Baik, sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional. 60% ekonomi kita itu ditopang oleh UMKM kita ini. Lalu dia juga adalah ujung tombak dari perputaran ekonomi nasional, karena sampai dengan 97% tenaga kerja itu bekerja di sektor UMKM. Nah, pertanyaan saya yang pertama, mungkin saya ingin membuka pertanyaan bagaimana pasangan calon memposisikan UMKM dalam programnya sebagai pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Terima kasih. Silakan dijawab 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama bahwa berkaitan dengan bidang UMKM, kami memang menjadikan UMKM sebagai prioritas kelima di dalam rangka program prioritas untuk 5 tahun ke depan. Karena kita meyakini bahwa UMKM ini akan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Memang sampai dengan saat ini, kami mampu menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran yang ada di Kabupaten Goa, 7,53%. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini atau COVID-19, kami memprediksi ke depan pasti akan banyak terjadi orang yang kehilangan pekerjaan dan juga orang yang kehilangan pendapatan. Sehingga itulah kenapa di program prioritas kami yang kelima kita fokuskan pada UMKM. Karena kita berharap semakin banyak UMKM yang berkembang di wilayah Kabupaten Goa, maka semakin banyak menyerap tenaga kerja.
Maka ketika ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, bisa terserap dalam program ini. Komitmen kami untuk UMKM ke depan kita sudah buktikan dengan jadikan sebagai prioritas yang kelima, dan ke depan juga kita akan melakukan program One Village One Product, di mana produk-produk unggulan setiap desa dan kelurahan itu akan difasilitasi oleh pemerintah, didampingi oleh pemerintah supaya dia bisa lebih berkembang di masa yang akan datang. Tujuannya sekali lagi untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan juga bisa menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Kalaulah satu per desa dan satu per kelurahan, maka ada 167 UMKM yang akan muncul di Kabupaten Goa sebagai lapangan pekerjaan baru. Kita memang tidak bisa melihat bahwa penyerapan tenaga kerja itu hanya dari usaha-usaha yang besar. Tadi sudah disampaikan 97% dunia pekerja itu diserap melalui UMKM. Ya, silakan didalami oleh panelis. Baik, terima kasih Paslon. Saya ingin mendalami memang perhatian pemerintah dalam waktu terakhir ini sangat memperhatikan UMKM. Mungkin tidak salah memang, karena hampir 99,98% pelaku usaha di Indonesia itu sebenarnya adalah UMKM. Saya ingin mendalami sebagai petahana, dan kalau terpilih kembali, kira-kira bagaimana Paslon mengevaluasi program sebelumnya dan apa yang akan dilakukan secara berbeda untuk UMKM kita di Kabupaten. Ya, silakan dijawab oleh Paslon. Baik. Kalau kita membreakdown apa yang menjadi program prioritas kami, di dalamnya ada kami namakan yang namanya rumah produktif. Rumah produktif dan klinik UMKM. Rumah produktif itu yang dimaksudkan adalah itu akan terbangun di dalam mall pelayanan publik, di mana nanti rumah produktif ini akan melakukan pendampingan kepada UMKM sebagai potensi yang ada di setiap desa dan kelurahan, bukan hanya pendampingan, tetapi juga edukasi, pelatihan, sampai dengan pemasarannya. Dan ketika dia sudah baik, barulah kita kerjasamakan nanti dengan Gojek, Pak, dengan yang lain-lain, supaya dia bisa lebih berkembang lagi di masa yang akan datang. Tetapi sebelum dia masuk pada e-commerce, kita berharap kualitasnya dulu kita perbaiki. Itulah kenapa ada rumah produktif, supaya melakukan pendampingan kepada UMKM kita. Dan kalau ketika dia berkembang, perhatian pemerintah kepada mereka, kita akan berikan bantuan modal supaya usahanya bisa lebih berkembang di masa yang akan datang. Sekali lagi tujuannya agar bisa menyerap banyak tenaga kerja sehingga kita mampu menekan angka pengangguran dan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Goa. Dan klinik UMKM akan kita bangun di 9 kecamatan dataran tinggi yang kita masukkan juga dalam pos pelayanan publik, sehingga UMKM yang ada di dataran rendah dan yang ada di dataran tinggi bisa mendapatkan akses dengan baik. Ya, silakan panelis boleh mengajukan lagi pertanyaan yang kedua, waktu 5 menit tanya jawab, silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin masuk ke pertanyaan kedua. Jadi selama pandemi ini, menurut data itu ada 76% UMKM kita di Sulam Papua, dan tentu saja Sulawesi dan Sulawesi Selatan menjadi motor penggeraknya, itu terkena dampak oleh pandemi. Tetapi di sisi lain sebenarnya ini mendorong ada peningkatan UMKM kita untuk go digital atau masuk berpindah usahanya itu menjadi usaha digital, baik pemasarannya maupun misalkan penggunaan pembayarannya. Pertanyaan saya, bagaimana pasangan calon menjelaskan program LIR dari kedepannya yang bisa mendorong usaha-usaha UMKM kita ini, usaha mikro, kecil, dan menengah ini untuk siap dan beradaptasi dengan teknologi informasi dan digitalisasi ke depan. Ya, silakan dijawab oleh Paslon, 2 menit. Baik, terima kasih. Salah satu hikmah dari pandemi COVID-19 ini, kalau sebelum terjadi pandemi, kita semua meneriakkan yang namanya industri 4.0 atau industri 4.0. Tetapi pada implementasinya semua belum melaksanakan industri 4.0. Hikmah dari pandemi COVID-19 ini, kita semua dipaksa untuk bisa kenal yang namanya teknologi. Termasuk UMKM kita yang selama ini cara pengelolaannya secara konvensional, sekarang semua berdasarkan digitalisasi.
dan memanfaatkan teknologi informasi. Oleh karena itu, perhatian pemerintah ke depan, saya sudah sampaikan tadi bahwa kita akan membangun rumah produktif. Bukan hanya untuk pelatihan, bukan hanya untuk edukasi pendampingan sampai kepada pemasarannya, tetapi di situ juga akan ada kita siapkan teknologi, digitalisasi untuk bisa diakses oleh seluruh UMKM kita. Dan ke depannya juga itu akan dilakukan pendampingan. Kita akan menciptakan agen-agen di setiap kecamatan, 18 kecamatan, lalu kemudian itu akan dilakukan pelatihan 3 sampai dengan 6 bulan. Agen-agen inilah yang akan melakukan pendampingan kepada UMKM kita, yang akan kita tempatkan di mall pelayanan publik dan juga kita tempatkan di 9 pos pelayanan publik, sehingga semua UMKM kita itu nanti akan bekerja sama dengan semuanya, termasuk Gojek, Grab, Tokopedia, dan lain-lain. Semuanya juga akan kita masukkan melalui aplikasi, sehingga ke depan UMKM kita bisa lebih melek teknologi dan juga informasi. Terima kasih. Ya, silakan didalami oleh panelis. Baik, menarik Pak Adnan, Pak Kio. Yang ingin saya dalami adalah bahwa memang dari 76% tadi itu Pak, ada 52 atau sekitar 50% dari yang terdampak 76% itu kemudian beralih sebenarnya ke digital ini. Nah, yang ini saya tanyakan, sebenarnya dari 50% itu hanya sedikit yang berumur 40 tahun ke atas. Dan ini berarti itu mereka berada di pedalaman atau di pegunungan. Kira-kira program apa yang bisa mendorong pelaku UMKM tersebut? Ya, silakan dijawab oleh paslon. Yang pertama sekali lagi, untuk yang berada di pedalaman-pedalaman, kita tidak hanya berfokus pada bagaimana perhatian pemerintah yang ada di kabupaten, tetapi ke depan kita akan mendorong UMKM kita bisa masuk dalam BUMDes, badan usaha milik desa. Dan ketika dia masuk dalam BUMDes, disitulah baru kita kerjasamakan untuk dia bisa menjadi UMKM yang lebih baik di masa yang akan datang. Ke depan memang kita juga akan melakukan penyediaan dan juga penyediaan informasi usaha melalui aplikasi dan juga memberikan akses pemasaran kepada UMKM kita yang ada di pedalaman supaya dia bisa mengakses semua informasi dan IT dengan baik. Itulah tadi kami sebut dengan pos pelayanan publik untuk klinik UMKM dan juga perhatian kita kepada rumah produktif yang akan dibangun dalam mall pelayanan publik. Ya. Baik, kita masuk pada pertanyaan ketiga, 4 menit. Baik, terima kasih. Untuk di pertanyaan ketiga saya ingin fokus ke tantangan yang dihadapi oleh UMKM kita secara umum. Salah satu tantangannya adalah sebenarnya akses finansial. Bagaimana UMKM untuk bisa mengakses pinjaman bank. Kita tahu bersama bahwa sebenarnya sudah lama ada KUR, tetapi bunganya rendah, sangat rendah dan tanpa jaminan. Tetapi sangat rendah sebenarnya yang bisa mengakses KUR tersebut atau secara bank. Datanya menunjukkan bahwa itu hanya 12% dari UMKM kita yang bisa mengakses atau bankable untuk bisa mengakses finansial tersebut. Nah, sebagai petahana saya ingin bertanya, jika terpilih kembali kira-kira apa program atau program real yang bisa dilakukan agar supaya semakin tinggi dan semakin besar UMKM kita yang mikro dan kecil dan menengah ini bisa mengakses bantuan pemerintah melalui bank tersebut? Iya, silakan dijawab oleh paslon. Baik, terima kasih. Bahwa fasilitasi yang akan dilakukan oleh pemerintah, kita akan nanti mengundang semua perbankan yang ada untuk mereka yang memang menjadi potensi unggulan setiap desa, potensi unggulan setiap kelurahan, itulah yang akan kita fasilitasi dan komunikasikan kepada perbankan. Memang akses permodalannya cukup sulit, tetapi sekarang kan juga sudah ada yang namanya KUR. Dia juga bisa mengakses KUR dengan baik sehingga dia mendapatkan modal untuk bisa lebih baik di masa yang akan datang. Selain daripada itu, itulah tadi yang kami sampaikan, bahwa kami juga
akan berpihak kepada UMKM, sehingga setelah dilakukan pendampingan, pelatihan dan edukasi, mereka berkembang, disitulah pemerintah juga akan memberikan bantuan modal kepada mereka supaya UMKM-nya, usahanya bisa lebih berkembang. Nah, bagi UMKM yang tidak terakses oleh perbankan, inilah yang akan diambil oleh pemerintah. Tetapi memang harus dibuatkan sebuah koridor-koridor supaya semuanya bisa terakses dengan baik. Dan juga ketika UMKM ini mengakses permodalan dari pemerintah, dia juga tetap bertanggung jawab untuk memakainya dengan baik. Karena memang ada SOP yang memang harus mereka ikuti. Terima kasih. Ya, silakan didalami oleh panelis. Ya, saya pikir benar sekali disampaikan. Beberapa variabel sebenarnya menghalangi UMKM kita untuk mengakses perbankan itu, misalkan pencatatannya tidak ada, kemudian mungkin NPWP-nya juga belum punya, lalu misalkan bahkan kepemilikan rekening pun di UMKM kita itu sangat rendah. Nah, saya ingin mendalami dari sisi hal tersebut, apa yang bisa dilakukan agar supaya ini bisa membantu mereka. Silakan dijawab oleh Paslon. Baik, ke depan memang UMKM yang kita dorong itu adalah UMKM yang memiliki bahan baku di wilayah Kabupaten Goa. Contoh misalnya, kita yang ada di Kecamatan Dataran Tinggi, khususnya di Tombolopao, itu berkaitan dengan horti, cukup kaya kita ada di sana. Sehingga ketika bahan bakunya tersedia di Kabupaten Goa, maka dia tidak perlu membeli bahan baku tersebut di toko maupun dimanapun. Ini juga yang biasa menghambat untuk permodalan mereka. Tetapi ke depan kita akan mendorong UMKM kita untuk bisa memanfaatkan bahan lokal kita. Contoh misalnya, kami adalah kentang, komoditas unggulan kita adalah kentang. Di mana kentang itu dia bisa olah dengan baik, kulit kentang juga sekarang bisa jadi keripik. Dan banyak potensi-potensi UMKM kita lainnya yang memakai bahan baku lokal. Oleh karena itu, ketika ini bisa dimaksimalkan, maka dia tidak membutuhkan modal yang cukup banyak. Disitulah peran pemerintah untuk melakukan pendampingan kepada mereka semua. Ya, segmen 3 selesai dengan tema penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM. Kita rehat sejenak untuk menyaksikan iklan layanan berikut ini. Halo teman pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Kita memasuki segmen keempat untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Goa tahun 2020. Pada segmen ini saya silakan lagi untuk mengambil nama panelis yang akan memberikan pertanyaan.
Saya silakan Bapak Dr. Muhammad Iqbal Latif, MSI. Beliau akan bertanya seputar pengentasan kemiskinan dan masalah penyakit sosial. Seperti biasa, waktu yang digunakan dalam 3 pertanyaan adalah 15 menit dan saya silakan untuk 5 menit pertama. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara paslon yang saya hormati, teman-teman panelis dan seluruh hadirin dan hadirat yang berbahagia. Tema yang saya akan tanyakan stressing pada masalah subtema pengentasan kemiskinan dan masalah penyakit sosial. Tadi paslon sudah menjelaskan menyangkut tentang masalah yang berkaitan dengan kemiskinan. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa memang angka kemiskinan di Goa ini itu masih kurang lebih 7,5% dengan angka pengangguran sekitar 4,8%. Yang saya ingin dalami adalah ini tentu memberi implikasi sosial ekonomi yang cukup serius, ya. Apalagi di tengah perkembangan pandemi COVID sekarang ini. Karena itu yang saya ingin tanyakan kepada paslon adalah bagaimana komitmen paslon untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Goa 5 tahun ke depan yang tercermin dalam visi misi program serta anggaran paslon. Cukup, dan saya silakan kepada paslon untuk menjawab dalam 2 menit. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas pertanyaannya. Yang pertama bahwa kami punya komitmen yang baik untuk bisa melakukan pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Goa. Itu terbukti dari setiap tahun ke tahun angka kemiskinan kita di Kabupaten Goa itu terus mengalami penurunan. Sekarang kita berada di 7,53%. Meskipun memang kita terus melakukan penurunan dari tahun ke tahun. Pak Iqbal, yang saya banggakan, selain program-program yang telah kita susun bersama untuk bisa melakukan pengentasan kemiskinan, teori pemerintahan mengatakan bahwa kalau kita belum mampu menaikkan pendapatan masyarakat, maka kurangi beban-bebannya terlebih dahulu. Bukan hanya program untuk yang kita lakukan untuk bisa mengentaskan kemiskinan, tetapi kita juga mengurangi beban-beban masyarakat. Supaya insya Allah yang tadinya dia harus bayar, itu dia bisa alokasikan untuk kepentingan lainnya. Contoh misalnya, pendidikan gratis di Kabupaten Goa, kita betul-betul tidak ada pungutan 1 rupiah pun. Dan kalau ada pungutan, kami bersedia mencopot kepala sekolahnya, bahkan memberhentikannya. Kenapa? Karena 1 orang anak dalam 1 tahun itu membutuhkan biaya 7 juta dalam 1 tahun. Kalau kita hilangkan biaya 7 juta ini, maka dia bisa membelikan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya. Begitu juga dengan kesehatan. Makanya kenapa komitmen kami sekarang totalnya ada sekitar 130.000 masyarakat Kabupaten Goa yang kita tanggung BPJS-nya. Kenapa? Supaya tidak ada pengeluaran yang dia keluarkan untuk biaya kesehatan. Nah, semakin beban-beban ini kita hilangkan untuk masyarakat, maka semakin cepat kita mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Goa. Di samping itu, kita juga punya program-program lain seperti yang tadi saya sampaikan, memberdayakan UMKM, pertanian kita. Karena 60% masyarakat Kabupaten Goa ini adalah petani, Pak Iqbal. Terima kasih. Ya, silakan didalami kembali oleh panelis. Baik, saudara paslon. Yang saya kira menarik untuk kita diskusikan pula adalah menyangkut tentang bagaimana antisipasi, karena ini kan kemiskinan ini kan dengan adanya pandemi COVID ini kan semua daerah mengalami peningkatan kemiskinan. Yang saya ingin tanyakan bagaimana antisipasi ya ke depan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang mungkin saja akan meningkat di era pandemi ini. Ya, silakan dijawab paslon. Baik, yang pertama bahwa kami telah menyampaikan komitmen kami untuk mengantisipasi kemiskinan ke depan karena adanya pandemi COVID-19 ini dengan cara kita memberdayakan UMKM kita yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Sehingga ke depan kita memiliki program One Village One Product, itu tiada lain semua potensi unggulan. Produk unggulan yang ada di setiap desa dan kelurahan itu nanti akan difasilitasi oleh BUMDes dan juga akan difasilitasi oleh pemerintah supaya UMKM ini bisa berkembang. Nah, kita juga membuat yang namanya rumah produktif di mall pelayanan publik dan klinik UMKM di pos pelayanan publik. Ini tiada lain supaya UMKM kita semua berkembang di wilayah Kabupaten Goa. Nah, ketika dia berkembang, maka dia mampu menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya.
Oleh karena itu, masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19 ini, masyarakat yang kehilangan pendapatan karena COVID-19 ini bisa terserap kembali di UMKM. Terbukti tadi disampaikan oleh Gojek bahwa 97% serapan tenaga kerja itu berada di UMKM. Oleh karena itu inilah merupakan komitmen kami ke depan untuk bisa mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Goa dengan UMKM. Di samping itu, itulah tadi juga yang kami katakan bahwa kita akan menghilangkan beban-beban masyarakat yang ada selama ini, sehingga insya Allah bisa kita antisipasi di masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, dilanjutkan pertanyaannya untuk 5 menit. Iya, saya tetap masih pada persoalan kemiskinan ya. Saya kira memang masalah kemiskinan ini ya, selain daripada masalah yang bersifat kemasyarakatan, juga ada persoalan kelembagaan di situ. Ya, hampir semua sektor itu juga bicara tentang kemiskinan, program-program kemiskinan. Ya, yang saya ingin tanyakan adalah sejauh mana efektivitas misalnya tim terpadu penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Goa ini untuk mensinkronisasi dan mengkoordinasikan semua program-program kemiskinan ini sehingga itu menjadi menghasilkan sesuatu yang betul-betul bisa menjawab persoalan pengurangan kemiskinan di Goa. Terima kasih. Ya, silakan dijawab oleh paslon. Baik. Terima kasih bahwa kelembagaan yang ada di Kabupaten Goa sekarang alhamdulillah kita sudah melakukan sinkronisasi program antara semua SKPD yang ada di wilayah Kabupaten Goa untuk bisa bersama-sama melakukan pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Goa. Salah satu hikmah dari pandemi COVID-19 ini adanya perbaikan data, Pak Iqbal. Ternyata selama ini data kemiskinan kita itu bermasalah. Banyak yang harusnya tidak mendapatkan itu masih mendapatkan karena mungkin masih memakai data yang lama. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, semua data kemiskinan diupdate kembali, diperbaharui kembali. Dan sekarang alhamdulillah melalui aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, ini diupdate setiap bulannya, diperbaharui setiap bulannya, bahkan per triwulan, per 3 bulan dilakukan diperbaharui. Nah, olehnya itu, dengan adanya data-data yang baik ini, maka disinilah kita lakukan sinkronisasi program dengan semua SKPD yang ada, supaya semua program ini bisa tepat sasaran kepada pengentasan kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Dan alhamdulillah, khusus untuk kita di Kabupaten Goa, ada juga yang namanya tim pengendali kemiskinan daerah. Nah, ini ketuanya langsung Pak Wakil Bupati, TPKD, yang secara terpadu dan berkesinambungan, yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan melalui konvergensi program kemiskinan. Nah, disitulah lintas SKPD dan alhamdulillah selama ini sinkronisasi program untuk pengentasan kemiskinan berjalan dengan baik. Itu terbukti dengan turunnya setiap tahun angka kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Dan angka kemiskinan kita ini lebih rendah dibandingkan nasional maupun dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Ya, silakan didalami oleh panelis. Ya, baik tim Pak Paslon, bahwa salah satu juga aspek yang menarik untuk kita diskusikan adalah menyangkut tentang persoalan masalah disparitas. Ini saya lihat Gini rasio di Kabupaten Goa ini masih 0,35 sekian sesuai dengan buku yang ada dalam visi misi kita. Bagaimana kita bisa menjamin atau memastikan disparitas antara dataran rendah dan dataran tinggi ini tidak terlalu jauh? Terima kasih. Ya, silakan dijawab oleh paslon. Baik, terima kasih. Bahwa ketika kita berbicara Gini rasio, semakin mendekati titik nol maka semakin baik. Kalau kita melihat Gini rasio di Kabupaten Goa 5 tahun terakhir, mulai dari tahun 2015 Gini rasio kita 0,421. Sekarang kita turun menjadi 0,354. Itu tandanya bahwa setiap tahun mengalami penurunan. Disparitas antara dataran rendah dengan dataran tinggi, selama ini komitmen kami khusus untuk pengalokasian anggaran dan juga program di APBD, khusus untuk infrastruktur, 60% kita arahkan kepada dataran tinggi, 40% untuk dataran rendah. Makanya semua akses-akses jalan-jalan penghubung antar desa,
jalan-jalan penghubung antar kelurahan, sentra-sentra produksi. Ini yang menjadi sasaran utama kita untuk kita perbaiki. Sehingga 60% anggaran infrastruktur itu kita berikan kepada dataran tinggi dan 40% untuk dataran rendah. Nah, yang kedua berkaitan dengan pos pelayanan publik. Selama ini masyarakat turun ke Sungguh Minasa untuk mengurus KTP, KK, akte kelahiran, dan beberapa perizinan lainnya. Kenapa kita membangun yang namanya pos pelayanan publik? Supaya ke depan insya Allah masyarakat ini tidak perlu turun ke Sungguh Minasa. Cukup datang ke kantor-kantor camat, insya Allah pelayanannya sama dengan yang ada di Sungguh Minasa. Itulah komitmen kami untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Terima kasih. Ya, dengan demikian segmen keempat selesai. Debatnya tadi adalah pengentasan kemiskinan dan masalah penyakit sosial. Terima kasih panelis. Selesai ya. Terima kasih. Hadirin dan pemirsa, kita rehat sejenak mengikuti iklan layanan masyarakat berikut ini. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Kita memasuki segmen kelima dari kelima panelis pada hari ini, dan saya silakan untuk mengambil nama yang terakhir. Tinggal satu, dan juga salah satu-satunya perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Oke, sore hari ini saya akan mengkerangkai pertanyaan terkait dengan pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan dengan menguraikan soal SDGs. Karena nanti ini akan menjadi pertanyaan saya dari SDGs yang telah diatur dalam Perpres 59 tahun 2017 sebagai payung hukum pelaksanaan secara nasional, di mana Perpres ini sudah mengatur landasan hukum dan kelembagaan. Lalu ada rencana aksi sampai tahun 2023, baik secara nasional maupun daerah, tapi mungkin baru di tingkat provinsi. Nah, pertanyaan saya, sebenarnya Kabupaten Goa ini sudah memiliki program gender dan sosial inklusi, tapi kemudian tidak intersection atau tidak saling berkaitan antara SDGs, keinginan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan dengan RPJMD. Saya persilahkan untuk menjawab. Ya, silakan dijawab oleh paslon, 2 menit dari sekarang. Untuk pelibatan kelompok rentan, memang kita sudah lakukan di Kabupaten Goa dengan melibatkan mereka dalam musyawarah rencana pembangunan. Mereka bisa memberikan saran, masukan, serta kontribusi ide dan gagasan mereka untuk apa-apa saja yang harus diakomodir oleh pemerintah untuk bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka. Dan selama ini alhamdulillah mereka cukup komunikatif, mengikuti semua musrenbang, mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, sampai ke kabupaten. Dan kita juga sudah menganggarkan beberapa apa yang menjadi usulan mereka. Sehingga memang ke depannya itulah yang akan menjadi PR kita bersama, supaya agar bisa lebih berkesinambungan di masa yang akan datang. Dan kalau misalnya ada kekurangan pada periode yang sekarang, inilah yang akan kita tutupi untuk periode yang selanjutnya. Sehingga insya Allah program yang berkesinambungan yang dimaksud insya Allah akan kita masukkan pada periode 5 tahun ke depan. Terima kasih. Ya, silakan didalami. Oke. Kelompok rentan adalah kelompok yang rentan karena fisik dan situasinya. Ada juga kelompok rentan karena kelompok yang rentan
karena soal gendernya atau seksualitasnya. Ada juga masyarakat adat. Masyarakat adat dalam hal ini yang saya ingin garis bawahi, bukan bangsawan, tapi orang yang mengetahui leluhurnya 7 ke atas, mengetahui kewilayahannya, dan mengetahui serta mendalami keyakinannya sebagai masyarakat adat dan lansia. Waktu habis dan silakan dijawab. Kelompok rentan ini Waktu akan habis. didudukkan sebagai apa Waktu dalam habis RPJMD? dan disilakan dijawab oleh paslon. Baik, kelompok rentan ini akan kita masukkan dalam RPJMD untuk program-program yang bisa mengakomodir apa yang menjadi keinginan mereka, khusus untuk kelompok yang berkaitan dengan masyarakat adat. Ke depan juga kita akan membuat badan pengelola bersama dengan keluarga-keluarga kerajaan dan juga pemerhati adat, budaya dan lain-lain untuk kita bisa bersama-sama merumuskan apa yang menjadi program kerja dan kita akan masukkan dalam rencana jangka menengah yang akan dituangkan dalam Perda RPJMD ke depan. Terima kasih. Ya, kita masuk pada pertanyaan selanjutnya untuk 5 menit terakhir. Silakan. Pertanyaan selanjutnya, saya ingin mendalami terkait dengan masyarakat adat yang disebutkan oleh Komnas HAM dalam inkuiri nasional masyarakat hukum adat atas kawasannya atas wilayahnya di kawasan hutan adalah masyarakat Mateko. Masyarakat adat ini bukan bangsawan. Jadi yang ingin saya tanyakan, selain program disabilitas yang Anda ingin masukkan dalam program mengintegrasikannya dan program gender mengintegrasikannya ke dalam RPJMD, bagaimana mengakui hak masyarakat adat yang saya sebutkan tadi bukan yang Anda contohkan, itu menjadi perda. Silahkan. Ya, silakan dijawab 2 menit dari sekarang. Baik, ketika kita berbicara masyarakat adat di Kabupaten Goa, ada masyarakat yang memang juga pemerhati adat, ada juga kelompok adat yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Nah, ini semua sekarang kita membangun komunikasi dengan baik kepada mereka semua untuk merumuskan apa yang menjadi program untuk adat dan budaya yang ada di Kabupaten Goa. Tetapi komitmen kami untuk masyarakat adat yang ada di Kabupaten Goa, kita tetap menjaga eksistensi mereka karena ini juga dibutuhkan untuk Kabupaten Goa di masa yang akan datang untuk anak cucu dan keponakan kita tidak lupa terkait dengan adat yang ada di wilayah Kabupaten Goa, dan komitmen kami akan selalu berada di garda terdepan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat adat. Terima kasih. Ya, silakan didalami. Ya, saya tidak akan mendalami soal ini karena saya rasa cukup, tapi saya akan memberikan pertanyaan lain terkait dengan terobosan hukum yang pro pada atau sensitif gender, di mana sistem peradilan pidana terpadu penghapusan kekerasan terhadap perempuan telah ada di 5 wilayah sebagai pilot project dari program Komnas Perempuan dan Bappenas. Jika Anda terpilih, apa yang saudara paslon akan lakukan untuk membuat sistem peradilan pidana terpadu? Ya, silakan dijawab oleh paslon. Berkaitan dengan sistem peradilan pidana terpadu, ke depan memang yang menjadi percontohan itu akan kita lakukan studi banding untuk kita bisa implementasikan di Kabupaten Goa, supaya insya Allah ke depan di wilayah Kabupaten Goa juga bisa terbentuk sistem peradilan terpadu tersebut. Sehingga ke depan insya Allah kita akan bersama-sama untuk bisa duduk bersama, menyampaikan saran dan masukan untuk kita bisa masukkan dalam program kerja tersebut. Terima kasih. Ya, cukup. Dengan demikian, segmen kelima tentang pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan selesai. Saya silakan untuk memberikan aplaus untuk kelima panelis kita pada hari ini. Dan selanjutnya sebelum kita akhiri masih ada satu sesi lagi, yaitu tentang closing statement, dan kita saksikan iklan layanan berikut ini. Ayo gunakan hak pilihnya di Pilkada Serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu,
mengisi formulir kehadiran, dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Hadirin dan pemirsa, segmen per segmen antara panelis dan paslon telah selesai, tadi kita saksikan, dan berikutnya kita akan dengarkan closing statement calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Goa 2020. Saya silakan. Waktu 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh masyarakat Kabupaten Goa dimanapun Anda berada, Tautoa, Sari Batang, Tumalak, Biriku, Ngaseng yang menonton pada sore hari ini. Saya Adnan Purik Teksan bersama dengan Haji Abdul Rauf Malagani Karengkio telah menyampaikan apa yang menjadi program-program kerja kami untuk Goa 5 tahun ke depan. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya banggakan, kami tentu meminta restu Bapak Ibu sekalian, meminta doa, meminta dukungan, dan meminta bantuan kepada kita semuanya agar kami bisa mewujudkan apa yang menjadi program-program yang telah kami jelaskan dan kami telah paparkan tadi. Ini tentu tiada lain untuk Kabupaten Goa yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, bahwa tanggal 9 Desember nanti suara Bapak Ibu sekalian akan menentukan Kabupaten Goa 5 tahun ke depan. Olehnya itu, kami berdua mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bisa datang ke TPS pada tanggal 9 Desember nanti. Sekarang tidak ada rapid test pada saat pencoblosan nanti. Dan jangan percaya dengan isu-isu yang berkembang bahwa akan ada rapid test pada saat tanggal 9 Desember. Yang kedua, tidak ada juga yang mengatakan bahwa akan dilakukan swab di TPS nanti. Semuanya ini hanyalah isu untuk menurunkan partisipasi pemilih di wilayah Kabupaten Goa. Bapak Ibu sekalian, demokrasi diukur salah satu dari tingkat partisipasi pemilihnya. Kalau partisipasi pemilih di Kabupaten Goa baik, maka kita masuk dalam kategori daerah yang berhasil menjalankan pemilihan kepala daerah. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, kami alhamdulillah didukung oleh seluruh partai yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Maka kami juga memohon doa dan dukungan Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa memenangkan pilkada pada tanggal 9 Desember. Karena hanya diikuti oleh satu pasangan calon, maka tidak ada nomor urut. Yang ada adalah letaknya. Kami berada di sebelah kanan. Semua yang baik selalu dimulai dari yang kanan. Dan ketika yang kanan sudah mengerjakan, maka yang kiri tidak perlu mengetahuinya. Olehnya itu, kalau kita ke TPS nanti tanggal 9 Desember, keluar dari rumah, langkahkan kaki kita dengan kaki yang sebelah kanan. Masuk ke TPS, masuk dengan kaki yang sebelah kanan. Ambil surat suara, pandangannya langsung ke kanan, ambil paku dengan tangan kanan dan coblos yang sebelah kanan. Adnan Purik Teksan dan Haji Abdul Rauf Malagani Karengkio. Terima kasih, selamat ki semua. Billahi taufiq wa hidayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Double lagi. Dengan demikian berakhirlah debat kita pada hari ini dengan ditutup dengan closing statement. Dan sebelum saya akhiri, izinkan saya berpantun. Orang Goa tidak mengenal pantun tapi mengenal sindrili. Lompoto jemi buta Goa kania bala lompona niat todong masigi aguna niat ko banna niat todong jene beranae si kuntu tuma butaya rigoa ritanggala nasalapanga ribulan sampulon rua naki mange moa rurung mange kiri TPSK naki nodok mo naki sama turu ati maci nontae daen ria dena kamato jeng. Terima kasih, dengan demikian debat pada hari ini
Dinyatakan selesai. Saya Nur Fadila Mapaseleng undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.